Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman menginstal RBase dan RStudio, maka step selanjutnya adalah teman-teman mengklik aplikasi RStudio. Ingat, RStudio bukan RBase. Pada prinsipnya RStudio itu adalah memudahkan kita untuk menggunakan RBase, gitu ya. Namun RStudio ini memiliki plugin yang lebih banyak daripada RBase. Baik, ini adalah tampilan RStudio, gitu ya. Jadi tampilan RStudio ini seperti ini defaultnya, gitu ya. Biasanya seperti ini. Mungkin akan berbeda, ada data-datanya, gitu ya. Nah, tampilannya teman-teman di sini ada. Ini adalah yang namanya adalah menu bar. Jadi ini adalah menu bar, terdiri dari file, gitu ya, view, plots, kemudian profile, tools, and help. Nah, kemudian ada yang namanya dengan toolbar. Ini adalah toolbar yang bagian sebelah sini. Kemudian ada script window. Ini adalah bagian script window. Script window ini biasanya kalau digunakan untuk mereka yang sudah advance atau intermediate di dalam pemrograman R. Contohnya misalkan ingin membuat sebuah script atau kode-kode tertentu untuk menganalisis data, itu bisa menggunakan script window atau jendela script biasanya. Nah, di bawahnya adalah console window atau jendela konsol. Ini yang akan kita gunakan juga. Jadi nanti kita akan lebih banyak di console window ini karena console window ini lebih operatif, jadi sehingga ketika kita menggunakan script satu baris saja, 2 baris, 3 baris, itu langsung akan ketahuan hasilnya. Nah, kemudian ada environment atau history window. Nah, di sini bisa digunakan digunakan untuk melihat apa saja yang telah kita lakukan di dalam aktivitas RStudio ini. Contoh misalkan di sini saya sudah ada aktivitas data untuk murders, gitu ya. Nah, jadi ketika kita diklik data murders ini, kita akan muncul, gitu ya, akan muncul di RScript, gitu ya, di script window. Kemudian di sini konsolnya langsung otomatis view murders, gitu ya, view murders. Nah, hal ini tentunya bisa sinkron antara 3 Windows ini biasanya, gitu ya, sinkron. Ketika kita ngetik di sini akan muncul di bagian atas, di bagian script window, kemudian history juga akan muncul. Nah, ini adalah script yang pernah diketik, gitu ya. Nah, ini window yang ketiga. Terus window yang keempat adalah file, plots, package, dan viewer dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau explore file yang ada di mana, bisa memakai yang ada di file sini. Kemudian kalau misalkan masalah plots, kalau misalkan nanti kita akan memakai ggplots, gitu ya, nanti kita akan memakai ggplots untuk visualisasi data, tentunya pada pertemuan yang akan datang. Nah, plotsnya akan terlihat di bagian sini, gitu ya, akan ada terlihat di bagian sini. Nah, baik, sedikit introduction terhadap R, gitu ya. Jadi teman-teman di sini nanti kita tidak akan belajar R dari awal, vektor, objek, gitu ya, functions. Jadi teman-teman hanya mengenal sekilas, tapi kita langsung hands on kepada praktiknya, gitu. Karena kalau kita mau dari awal, itu ada course tersendiri, ada mata kuliah tersendiri, yaitu pemrograman R, gitu ya. Itu mulai dari vektor, analisis vektor, gitu ya, kemudian analisis objek, kemudian nantinya sampai ke visualization, data analisis menggunakan berbagai metode dan sebagainya. Nah, untuk
R di bidang kesehatan ini ada data-data yang sudah ada, nanti kita akan menganalisisnya. Jadi sebenarnya R ini bisa digunakan untuk menganalisis data. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan skripsi nggak perlu pakai SPSS, nggak perlu pakai Stata, tapi cukup pakai R menggunakan script yang sudah ada, dan itu komennya sudah ada semua di internet, bahkan ada documentationnya, bisa sorting data dan sebagainya, rename data dan sebagainya, sudah mudah banget di RStudio gitu ya, sehingga teman-teman bisa dapat value yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain ketika skripsi. Karena apa? Karena teman-teman sudah memakai RStudio. Hebat kan? Nah, baik. Nah, jika teman-teman di sini ingin menghapus apa yang telah dilakukan, bisa saja teman-teman diklik di sini ada sapu gitu ya. Maka bisa ada tulisan "Are you sure you want to clear all history entries?" Kalau misalkan mau di clear tinggal yes gitu ya. Kemudian di ini juga sama, di clear ada di sebagian sini. Oke. Nah, contoh hal yang sederhana, kita akan assign object gitu ya, kemudian call function dan sebagainya. Untuk pengantar saja, misalnya saya ingin membuat sebuah objek substitusi, misalkan variabel A itu misalkan sama dengan 1. Kemudian kita enter gitu ya. Kemudian ketika kita mau mengcall substitusi variabel A, maka kita tinggal ketik print A, maka akan muncul bahwa A itu sama dengan 1. Contoh misalkan lagi B sama dengan 2, maka ketika kita mau mencek apakah B itu nomor di assign-nya ke nomor berapa, kita tinggal ketik saja. Nah, atau terdiri dari kumpulan gitu ya. Nanti kita akan belajar dari sekumpulan data, mulai ketika misalkan C sama dengan 1 sampai 5, maka print C 1 sampai 5. Gampang kan? Ini adalah sekilas terkait R gitu ya. Jadi nanti kita akan bermain dengan R, dengan data, dengan angka gitu ya. Tentunya ini hanya permulaan. Nanti kita akan langsung menginstal package namanya gitu ya. Ada package tertentu untuk data-data kesehatan yang sudah bisa kita gunakan untuk analisisnya. Baik, pertemuan ini cukup sampai sini. Pertemuan selanjutnya kita akan langsung menggunakan package. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.